Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di What's Going On. Pemerintah mulai serius melakukan transisi energi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Ada perbincangan yang sudah dilakukan begitu ya, kita akan simak perbincangan yang berikut ini. Isu yang lagi ramai belakangan ini adalah isu konversi kompor gas menjadi induksi untuk kompor listrik. Pak Erik ingin cerita apa soal ini? Sebenarnya kan begini, pemerintah berpikir secara besar, tidak masa ini, masa lalu, tetapi masa ini dan masa depan. Kalau kita lihat mengenai BBM itu sejak tahun 2003 kita sudah import minyak. Kita bukan negara yang memproduksi minyak lagi. Nah, karena itu selalu kita bicara blueprint daripada bagaimana kita mengurangi import daripada BBM. Salah satunya dengan mendorong yang namanya motor dan mobil listrik. Lalu juga yang mencoba mendorong B30 kemarin, yang campuran BBM dan kelapa sawit sekarang didorong jadi B40. Sekarang kita dorong lagi etanol, gula menjadi etanol. Negara Brazil, India, bahkan negara tetangga sudah sukses melakukan mulai bicara etanol dicampur dengan BBM. Nah, sama. Masalah energi nasional ini tidak lain salah satunya bagaimana tadi listrik ini menjadi kebutuhan sehari-hari karena listrik ini merupakan jantung daripada industrialisasi dan kehidupan masyarakat. Betul. Tetapi kita nggak bisa menutup mata. Masyarakat ada yang menengah, ada yang kelas bawah. Selama ini menggunakan LPG. Karena itu pemerintah kan sebenarnya dari kemarin-kemarin mendorong supaya kita mengurangi import LPG, mengganti dengan yang namanya gasifikasi batu bara menjadi gas DME. Sama seperti LPG, tetapi tidak perlu import. Ini perlu waktu sampai 2027, 2028 baru bisa jadi. Itu pun baru bisa menggantikan 1/5 dari kebutuhan daripada gas daripada masyarakat. Yang tadinya LPG. Nah, sebagian memang dipikirkan dengan adanya kompor listrik. Jadi kompor listrik ini bukan pemaksaan ibu-ibu yang di bawah yang 450 harus pakai kompor listrik. Tidak. Tetapi masyarakat yang sudah tertarik untuk kompor listrik, kita berikan alternatif. Nah, ini yang kadang-kadang tercampur-campur persepsinya. Bahwa 450 mau dihapuskan karena mau ditaruh kompor listrik. Ya tidak lah. Mana mungkin kita menaruh kompor listrik di masyarakat yang 450. Ya, itu yang ada rumahnya kebakar gitu kan. Nah, itu dia. Tetapi itu yang kadang-kadang mispersepsi. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin menggunakan kompor listrik, ya terbuka saja. Bukan sebuah pemaksaan gitu. Sama ketika kita mau pakai mobil listrik atau mobil BBM, kan tidak pernah bilang harus. Kita juga Kementerian BUMN membuat permen yang namanya seluruh perusahaan BUMN harus mulai menggunakan motor dan mobil listrik pun transisi 3 tahun. Jadi bukan sesuatu pemaksaan. Ya, bagaimanapun mobil listrik dan kompor listrik suatu yang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, Chief. Ini kaitannya dengan mereka yang menggunakannya. Kompor listrik, apalagi sudah bicara tadi dengan daya 450 volt ampere. Ini adalah masyarakat kurang mampu, Chief. Dan mereka punya kekhawatiran tentu. Pasti. Kita juga pasti sayang dengan mereka. Makanya kita bicara yang namanya gas DME. Yang kompor listrik untuk masyarakat yang sudah mau. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Cuman alternatif bahwa kita harus mulai menekan yang import harus mulai dilakukan. Kita harus mulai yang namanya berdaulat pangan, berdaulat energi. Ya, pangan pun sekarang kita import yang namanya kedelai. Itu 90 berapa persen? 2,8 juta kedelai kalau misalnya kita import. Terus kita berdiam diri. Ya nggak bisa. Karena kenapa? Contoh apa yang terjadi sekarang di banyak negara. Ketika supply chain-nya problem. Contoh Jerman. Dengan adanya supply dari gas yang tidak terjadi dari Rusia. Itu industrinya kolaps. Kehidupan masyarakatnya juga kolaps. Nah, kita nggak boleh. Itulah kenapa kita harus mulai menyeimbangi. Bukan pemaksaan, menyeimbangi. Gitu. Nah, negara punya niat untuk hemat secara ketat. Kalau saya menyebutnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, hemat lebih ketat, gitu ya, Chief ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga alasan yang menuai publik untuk bertanya-tanya. Ini kaitannya dengan oversupply, Chief.
kelebihan pasokan listrik dari Sekarang gini, PLN. ada persepsi, oh PLN ini oversupply. Lah, kan itu kebijakan bersama. Di mana Indonesia punya roadmap 35.000 megawatt. Oke. Karena kita pertumbuhan ekonomi 6-7%. Itu kan sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Jangan hari ini saling menyalahkan gitu. Nah, kita harus yakin dengan pertumbuhan ekonomi kita 5%, dengan sekarang banyaknya industrialisasi, apalagi kehidupan masyarakat sekarang semua menggunakan listrik, Ya. wifi, internet, data center sekarang itu perlu listrik. Ya. Artinya ini akan ketemu equilibriumnya. Cuman karena kemarin COVID itu tertunda. Oke. Tapi akan ke sana. Dan itulah kenapa pemerintah juga mendorong transisi yang dari fosil ke energi terbarukan. Oke. Tapi bukan berarti harus segera mematikan yang sudah ada. Oke. Gitu. Niat Karena mulianya- ingat loh, energi terbarukan itu harga listriknya lebih mahal masih. Oke. Oke. Nah, itu kan menjadi catatan. Dan yang namanya tenaga listrik yang dari angin dan juga dari matahari itu bukan tenaga listrik yang istilah kerennya base load. Jadi artinya apa, benar-benar stabil. Itu Ya. hanya intermittence, apa istilahnya pergantian. Tetapi yang base load itu kan air, ya kan, geothermal. Ya, ya. Dan kemarin di China sendiri ketika ada heat wave, angin panas, sungai-sungai di China agak mengering, listriknya berkurang. Nah, itulah equilibrium. Jadi kita nggak bisa bicara benar dan salah. Ini keseimbangan semua. Kita Oke. perlu yang namanya listrik dari air, Ya. listrik dari angin, listrik dari geothermal, listrik Batubara. dari batu bara saat ini yang akan nanti mati, dan juga listrik dari tenaga Oke. angin. Kita bangun persepsi begini, Chief, bahwa kita tahu betul dengan pakai kompor listrik kelak ini kan juga ramah lingkungan ya. Kelak kedepannya juga akan semakin baik Sama, gitu. penggunaan motor dan mobil listrik itu tujuannya juga ramah lingkungan. Betul. Tapi bagaimana kemudian menjelaskan ketika di hilirnya ramah lingkungan, kemudian Nah, di hulunya Chief, ini yang perlu masih waktu. menggunakan itu energi itu fosil? yang perlu waktu. Oke. Kenapa? Semuanya kan transisi. Oke. Ya. Atau kita sekarang pilihkan semua energi fosil dimatikan hari ini, siap nggak kita? Ya. Siap nggak? Enggak gitu. Dan PLN sekarang terus berupaya. Yang tadinya hutangnya 500 triliun, sekarang 3 tahun terakhir utangnya sudah menurun jadi 403 triliun. Kita sudah membayar percepatan hutang dan juga pelunasan 97 triliun loh. Ini luar biasa apa yang kita lakukan bersama-sama. Bukan saya sendiri. Ya. Ya, komisaris, direksi BUMN dan seluruh kementerian yang mendukung juga ini menjadi bagian bersama-sama gitu. Ya.